Hidup ini perang. Kalimat ini mungkin terdengar berlebihan buat sebagian orang. Tapi buat yang beneran lagi ngerasain kerasnya hidup, ini bukan sekedar kalimat, ini kenyataan. Setiap hari lo bangun, ada yang harus lo lawan. Kadang musuh datang dari luar, deadline kantor, tekanan ekonomi, komentar toksik dari orang terdekat, sampai sistem sosial yang gak peduli sama perjuangan lo. Tapi yang paling bahaya justru bukan itu. Musuh paling mematikan itu datang dari kepala lo sendiri. Dari rasa minder, dari suara yang bilang lo gak cukup, dari trauma yang belum selesai, dari luka yang udah lo kubur tapi masih berdarah tiap lo keingat lagi. Itu sebabnya hidup ini perang, karena lo harus bertarung. Bahkan saat orang lain gak tahu lo sedang berperang. Makanya ada orang yang hidupnya kayak pemenang. Dia jalan dengan kepala tegak, dia tenang. Padahal hidupnya gak mudah, karena dia tahu hidup ini keras. Tapi dia lebih keras dari kehidupannya. Tapi di sisi lain, ada juga yang hidupnya kayak pecundang. Bukan karena ia bodoh, bukan karena ia lemah, tapi karena dia nyerah terlalu cepat. Dia pikir dunia akan kasihan, padahal dunia nggak punya waktu buat itu. Kalau lo jatuh dan nggak bangkit, dunia akan nginjek lo tanpa rasa bersalah. Hidup ini nggak nunggu lo siap, dia langsung nyerang. Dan kalau lo nggak belajar bertahan, lo akan terus tumbang. Bukan karena lo nggak bisa, tapi karena lo nggak mau lawan balik. Jadi sebelum kita ngomongin soal sukses, disiplin atau impian, pertanyaannya sederhana, lo udah siap perang belum? Kalau lo belum sadar lo lagi di medan tempur, ya jangan heran kalau hidup lo terus diajar tanpa ampun. Selanjutnya, kamu harus sadari bahwa kehidupan ini adalah game player. Kehidupan ini kayak game, tapi bukan game multiplayer. Bukan juga co-op yang bisa lo mainin bareng temen. Hidup ini single player. Lo bisa punya support system, bisa punya pasangan, temen, mentor atau orang tua. Tapi ujung-ujungnya yang pegang kontrol tetap lo. Gak peduli berapa sering lo curhat, seberapa banyak motivasi yang lo tonton, ada seberapa keras orang yang nyuruh lo berubah. Kalau lo sendiri gak bergerak, gak mulai, hidup lo gak bakal berubah. Ini masalahnya, banyak orang salah sangka. Mereka pikir kalau mereka cukup sering ngeluh, cukup sering didengerin, cukup sering dikasih nasihat, hidup bakal tiba-tiba membalik. Padahal gak ada tombol skip level, gak ada jalan pintas. Dan yang lebih parah, gak ada yang bisa mainin game ini buat lo. Orang lain bisa bantu, tapi gak bisa nyelamatin. Mereka bisa kasih tips, kasih semangat, tapi mereka gak bisa hidupin alarm lo, gak bisa tahan godaan scrolling lo. Gak bisa isi ulang mental lo yang udah habis karena lo sendiri. Gak pernah pause dan ngecek hidup lo lagi. Karakter lo yang desain. Mau main sebagai petarung, penakut, pemalas, atau pemenang. Itu semua pilihan lo. Dan sialnya, game ini tetap jalan. Meskipun lo diam di tempat, waktu tetap jalan. Tagihan tetap datang. Orang-orang tetap bergerak. Dan dunia gak akan berhenti cuma buat nungguin lo siap. Kalau lo sadar hidup ini single player, lo akan berhenti nyalahin orang. Berhenti nunggu diselamatin, dan mulai belajar naik level diri lo sendiri. Karena gak ada yang bakal mainin hidup lo buat lo. Kalau lo terus gagal naik level, lo akan stuck di state yang sama sampai akhir, dan gak ada tombol restart. Oke, kita masuk di pembahasan selanjutnya, yaitu mental dulu baru berhasil. Banyak orang pengen sukses, tapi dikit banget yang sadar kalau sukses itu bukan soal teknik dulu, tapi soal mental. Lo bisa punya skill, punya modal, punya kesempatan. Tapi kalau mental lo rapuh, semua itu nggak akan tahan lama. Lo mungkin bisa mulai, tapi dikit-dikit capek, dikit-dikit malas, dikit-dikit overthinking. Baru gagal sekali langsung ngerasa nggak mampu. Baru ditolak langsung pengen nyerah. Masalahnya bukan di kemampuan lo. Masalahnya ada di kepala lo. Lo belum siap buat mentalnya. Lo pengen punya bisnis, tapi nggak siap ditolak pelanggan. Lo pengen jadi kreator, tapi nggak tahan dikritik. Lo pengen punya penghasilan besar, tapi setiap ada tantangan, lo ngilang. Lo nggak butuh motivasi, lo butuh ketahanan. Butuh mental baja yang tahan benturan, yang nggak gampang jatuh cuma karena omongan orang, yang tetap berdiri meskipun gagal berkali-kali. Banyak orang mengira, kalau gue udah sukses, gue pasti punya mental kuat. Padahal kebalik, justru karena lo punya mental kuat, lo bisa sampai sukses. Mereka nggak lihat bagian pas lo bangun jam 5 pagi, pas kerja keras tapi nggak ada apresiasi, pas belajar sendiri waktu orang lain pesta. Itu semua bukan soal skill, itu soal mental. Karena lo nggak bisa jaga pikiran lo tetap waras, tenang dan fokus.
maka hidup lo yang akan terus dikendalikan sama rasa takut dan kemalasan. Dan dunia nggak nungguin lo buat jadi siap. Dia cuma ngasih dua pilihan, bermental kuat dan terus maju atau jadi korban dan tertinggal. Jadi sebelum lo kejar hasil, pastiin dulu mental lo udah siap jalan jauh atau belum. Ini masuk di mindset umum yang bikin capek. Kadang lo nggak butuh mindset yang luar biasa canggih. Lo cuma butuh mindset yang nggak nyerah. Masalahnya, banyak orang sibuk cari mindset yang unik biar kelihatan beda. Padahal yang bikin sampai itu justru mindset yang sederhana, tapi dikerjain setiap hari. Mindset kayak, gue belum bisa sekarang, tapi gue bisa belajar. Gue nggak harus cepat, tapi gue harus jalan. Gagal itu bukan akhir, cuma sinyal buat ganti cara. Itu tuh bukan sekedar kalimat motivasi, itu fondasi. Itu yang bikin lo bisa bertahan saat semangat turun, saat jalan buntu, saat semua orang ninggalin lo. Sukses itu bukan soal siapa yang paling pinter, tapi siapa yang paling tahan lama. Dan ketahanan itu lahir dari mindset yang benar. Bukan mindset instan, bukan mindset yang cuma jalan kalau semuanya lancar, tapi mindset yang tetap waras walaupun lo lagi babak belur. Banyak orang gagal bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka percaya sama pikiran yang salah. Mereka pikir, kalau susah berarti bukan jalan gue. Kalau belum berhasil, berarti gue nggak cocok. Kalau lambat, berarti gue gagal. Padahal yang bikin sampai bukan siapa yang cepat, tapi siapa yang nggak berhenti. Lo nggak perlu jadi jenius, lo nggak perlu jadi paling beda. Lo cuma perlu punya mindset yang tahan kerja keras dan tahan jatuh. Itu aja udah cukup buat lo sampai. Selanjutnya adalah buat rules sendiri, bukan ilusi. Lo nggak akan pernah menang kalau terus main di aturan orang lain. Dunia ini penuh aturan yang nggak pernah lo sepakati. Dari kecil lo diajarin, sekolah bagus, kerjaan mapan, pensiun tenang. Tapi nggak ada yang kasih tahu itu bukan satu-satunya jalan. Lo dipaksa ngikutin peta, padahal tujuan lo beda. Dipaksa dari jalur yang bahkan nggak lo percaya. Yang lebih bahaya, banyak dari kita nggak sadar, kita hidup dalam ilusi. Ilusi kalau hidup itu harus begini. Ilusi kalau sukses itu cuma kayak dia. Ilusi kalau gagal, berarti lo salah pilih jalan. Padahal lo bisa bikin aturan main sendiri. Bikin jam kerja lo sendiri. Bikin definisi sukses lo sendiri. Bikin ukuran bahagia lo sendiri. Itu bukan egois, itu justru bentuk kesadaran bahwa lo nggak bisa terus hidup nyontek kehidupan orang lain. Masalahnya, kebanyakan orang takut bikin rules sendiri. Karena bikin rules itu, bikin lo harus tanggung jawab penuh. Nggak bisa lagi nyalahin sistem, nggak bisa lagi nyalahin orang tua, guru atau algoritma. Tapi justru dari situ kekuatannya. Begitu lo bikin rules sendiri, lo mulai punya arah. Lo tahu kapan harus ngerem, kapan gaspol, dan kapan berhenti sebentar buat evaluasi. Jangan hidup dari aturan orang, terus marah karena hidup lo nggak sesuai. Buat aturan hidup lo sendiri. Jalanin dengan sadar dan tanggung jawab penuh atas hasilnya. Itu bukan ego, itu adalah power. Selanjutnya adalah, lo nggak dapat apa yang lo butuhin. Lo butuh dimengerti, lo butuh dicintai, lo butuh uang, lo butuh motivasi. Tapi hidup nggak jalan berdasarkan kebutuhan. Hidup ini bukan layanan pelanggan, bukan juga Tuhan yang nyodorin semua permintaan lo dalam sekali klik. Hidup ini sistem yang dingin dan netral. Kalau lo nggak ambil, ya nggak dikasih. Makanya banyak orang yang nggak punya apa yang mereka butuhin. Karena mereka cuma nunggu, bukan ngejar. Lo nggak butuh motivasi, lo butuh aksi. Lo nggak butuh validasi, lo butuh bukti. Lo nggak butuh dimengerti terus-terusan. Lo butuh kuat meskipun nggak ada yang ngerti. Karena pada akhirnya, hidup gak akan kasih lo yang paling penting. Lo harus ambil sendiri. Lo harus bangun sendiri. Lo harus jadi orang yang lo butuhin. Bukan berharap orang lain isi semua celah lo. Lo bisa duduk dan berharap. Atau lo bisa bangun dan kejar. Pilihan selalu ada dua. Jangan cuma bilang, gue butuh berubah. Tanya juga, gue udah lakuin apa buat berubah. Kalau lo sadar itu lebih cepat, lo bakal berhenti nunggu diselamatin. Lo mulai nyelamatin diri lo sendiri. Selanjutnya, semesta bukan cuma dengar, tapi ngelihat lo. Lo bisa ngomong ke diri sendiri tiap malam. Gue mau sukses, gue capek miskin, gue mau berubah. Tapi besok paginya, lo bangun siang, lo buka HP duluan, lo scrolling sampai lupa waktu. Semesta melihat lo bisa tulis afirmasi di dinding, tempel vision buat bikin to-do list keren, baca buku motivasi 10 biji. Tapi kalau gerak lo nol, kalau niat lo cuma berhenti di kepala, sementara semesta nggak akan gerak buat bantu lo. Karena semesta bukan cuma dengar harapan, dia ngelihat bukti, dia nyari, serius nggak nih orang? Karena semua hal besar nggak jatuh dari langit. Dia datang ke orang yang siap nerima. Lo bilang lo pengen hidup tenang.
tapi tiap hari bikin drama. Lo bilang lo pengen sehat, tapi lo masih ngalah sama kemalasan. Lo bilang pengen kaya, tapi mindset lo masih suka nyalahin dunia. Semesta ngelihat semua itu, dan dia nggak kasih shortcut buat yang setengah-setengah. Doa tanpa usaha itu kayak sinyal tanpa pulsa. Kelihatannya nyambung, tapi nggak jalan. Jadi kalau lo bener-bener pengen sesuatu, buktiin. Nggak usah banyak janji. Jalanin aja, karena semesta ngelihat langkah lo, bukan dengar keluhan lo. Selanjutnya adalah siapa yang harus dikorbankan. Setiap langkah naik dalam hidup pasti minta bayaran. Dan yang sering bikin orang mandek itu bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak rela ngelepas. Padahal, lo nggak bisa bawa semuanya ke level berikutnya. Pilihannya simple, lo korbanin diri lo yang sekarang atau lo korbanin impian lo. Karena dua-duanya nggak bisa hidup bersamaan. Lo mau punya badan sehat, korbankan rasa malas. Lo mau karir yang naik, korbankan waktu rebahan. Lo mau hubungan yang benar, korbankan ego. Yang sering nyangkut di zona abu-abu itu bukan orang lemah, tapi orang yang terlalu sentimen sama versi lamanya sendiri. Masih pengen sukses, tapi nggak mau kehilangan teman toksik. Masih pengen berkembang, tapi nggak mau melepas kenyamanan. Masih pengen berubah, tapi takut dinilai sama orang yang nggak berkembang. Kadang yang harus lo korbanin itu bukan orang lain, tapi diri lo yang lama. Pola pikir yang lo suka ngeluh, kebiasaan lo yang suka nunda, lingkungan lo yang cuma ngedumel nggak pernah gerak. Itu semua harus dikorbankan kalau lo mau jadi seorang yang beda dari sebelumnya. Karena jalan depan itu sempit dan nggak semua lo bisa bawa. Nggak usah takut kehilangan kalau yang lo lepas adalah hal-hal yang justru bikin lo kehilangan diri lo yang sebenarnya. Jadi sekarang siapa yang harus dikorbankan? Oke, kita sudah sampai di akhir dari video ini. Ini sebagai penutup dari video ini yang harus kamu sadari, kalau dari tadi lo ngerasa ini relate, ngerasa tertampar, itu tandanya lo sadar, tapi belum tentu berubah. Karena sadar doang nggak cukup, semua orang juga bisa sadar. Yang bikin beda itu lo ngelakuin sesuatu atau enggak. Hidup ini bukan sinetron, bukan film, bukan motivasi dieksplor doang. Lo bukan penonton, lo itu pemain. Dan pemain sejati nggak nunggu ideal. Dia jalan meskipun takut, dia gerak meskipun sakit, dia bangkit meskipun berulang kali jatuh. Kalau hari ini masih berantakan, masih gagal, masih kalah, nggak apa-apa. Itu bagian dari level lo sekarang. Tapi jangan berlama-lama di sana. Perbaiki mental lo, bentuk ulang mindset lo, dan mulai bikin aturan main lo sendiri. Karena dunianya nggak adil. Iya, karena hidup ini keras, jelas. Tapi tetap aja, yang menang adalah yang bisa melawan balik. Nggak semua orang lahir dengan stat yang bagus. Tapi semua orang bisa milih, mau diem di bawah atau naik perlahan-lahan. Dengan luka, dengan jatuh, dengan air mata. Yang penting, lo jalan, lo lawan, lo tetap gerak. Karena cuma itu satu-satunya cara buat menang di game kehidupan ini. Kalau kamu siap, maka selamat datang di medan perang. Dan ingat, yang bertahan bukan yang paling pintar, tapi yang paling keras kepala untuk nggak nyerah. Bukan tentang siapa yang paling cepat mulai, tapi siapa yang paling sanggup bertahan. Kalau lo sudah sampai di akhir dari video ini, itu tandanya lo punya sesuatu dalam diri lo. Jaga itu, rawat itu, dan mulai sekarang berubah bukan buat orang lain, tapi buat diri lo sendiri. Game dimulai, lo mau main atau tinggal. Terima kasih telah sampai di akhir dari video ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada ide pembahasan lainnya bisa langsung ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.